Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Benar ya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Kairos-Mu itu nyata Tuhan. Kami percaya bahwa waktu-Mu bukanlah waktu kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa kehidupan kami sepenuhnya berada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mungkin pemikiran kami terbatas Tuhan. Mungkin pemikiran kami masih cetek Tuhan. Tapi Engkau sudah tahu mempersiapkan yang terbaik di waktu-Mu yang tepat Tuhan. Untuk itu ajari kami untuk sama seirama berada dalam waktu-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi dipusingkan oleh keadaan. Sehingga iman kami ditumbuhkan bukan lewat emosi kami, bukan lewat keadaan sekeliling kami, kondisi kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, iman kami dibangkitkan karena kami sadar kami punya pengharapan yang benar hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Sembunyikan kami di dalam salib-Mu Tuhan, biarlah kami sendiri Tuhan yang bersembunyi di dalam salib-Mu dan Engkau yang bercahaya. Engkau sendiri Tuhan yang menuntun menjadi pemimpin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memakai para hamba-Mu untuk membawa kami masuk dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Urapi pakai setiap kami semua untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah setiap taburan firman Tuhan pada siang hari tidak dicuri dari si jahat Tuhan. Kau memakai hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas, yang tidak berguna, yang sama seperti biasa saja, seperti kami semua pada umumnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memakai hamba untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa. Hari ini saya sangat semangat ya. PAW-nya ada seragam gitu kan. Luar biasa. Saya usul sama Ko Budi kalah kan. Ko Budi kalau Firman singernya Yeni nggak seragam, jadi mungkin usulku ke depannya bisa dipertimbangkan untuk buat seragam gitu ya. Tapi kalau meskipun Ko Budi satu keluarga buat seragam, masih kalah sama keluarganya Bu Marsyani ya. Jadi Bu Marsyani Firman, singer Ripka, WL-nya Peter, bassnya Elia juga pakai seragam, belakang kameramen ada John pakai seragam, Mega pakai seragam, Dina Vina Asyir pakai seragam, luar biasa. Udah kayak dinasti ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya hari ini bukan jadwal saya. Ini jadwalnya Bu Marsyani, tapi ya seperti kalau Lionel Messi gitu kan main bola terus cedera, ada pergantian pemain gitu. Info terakhir cedera lambung ya. Puji Tuhan tapi udah sembuh ya. Kita doa supaya minggu keempat Bu Marsyani bisa ganti yang isi saya gitu kan. Oke, hari ini kita belajar mengenai berguna di masa pembuangan. Ya, berguna di masa pembuangan kita akan belajar dari eksposisi kitab Yeskiel. Teman-teman kalau kita ngomong pembuangan pasti konotasinya negatif ya. Saya nggak pernah dengar pembuangan itu barang yang indah, barang yang berharga bagi kita malah kita buang. Konotasi anak yang dibuang pun juga negatif gitu kan. Nah, tapi kali ini kita akan belajar melihat bahwa di masa pembuangan Tuhan bisa mengubah. Di masa pembuangan justru Tuhan bisa pakai umatnya, pakai salah seorang umatnya untuk berguna menjadi perantara bagi Allah. Yuk sama-sama kita baca Yeskiel 2 ayat 1 sampai 10.
Ya, saya sarankan pakai Alkitab kalian sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau melatih kecermatan dari mata teman-teman, bisa baca. Tulisannya kecil-kecil ya. Yeskil 2 ayat 1 sampai 10. Ayat yang ganjil akan saya bacakan. Teman-teman baca bersama di ayat yang genap. Nanti di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Oke, sudah ketemu? Di situ dikatakan apa? Panggilan Yeskil di ayat yang pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ayat 2. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ayat keempat. Dan ayat kelima, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka kaum pemberontak, adalah pemberontak. Ayat ke-8. Ayat ke-9, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ayat 10, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai berguna di masa pembuangan. Seperti yang saya buka ya dengan satu ilustrasi ya, pembuangan, tapi ini konteksnya negatif, tapi kita bisa melihat bahwa meski dalam konteks negatif Tuhan justru bisa pakai. Gitu loh. Nah, ayat yang kita baca ini merupakan, kalau kita mau ngomong latar belakangnya, bangsa Israel sedang mengalami pembuangan oleh Allah. Kalau minggu lalu Maxi telah menyampaikan mengenai kitab Daniel. Nah, kitab Yeskiel ini adalah zaman yang sama seperti Daniel. Tapi tahunnya berbeda, tapi masih dalam satu zaman. Yaitu masih dalam pembuangan ke Babel. Kalau teman-teman tadi dibaca di ayat yang ketiga, gitu kan, menunjukkan bahwa Allah murka kepada Israel. Di situ dikatakan apa? Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak. Nah, teman-teman, jadi kisahnya tuh begini. Yehezkiel mendapatkan mimpi, penglihatan bahwa dia dipakai Tuhan Allah untuk menyampaikan satu pesan hukuman Tuhan kepada Israel atas kejahatan mereka. Kejahatan Israel itu apa? Kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa monoteisme yang memiliki kepemimpinan Tuhan Allah sendiri. Tetapi bangsa Israel justru menyembah dewa, justru membuat kuil-kuil dan membuat hati Tuhan terluka, membuat hati Tuhan murka. Sehingga pembuangan ini adalah konsekuensi hukuman untuk mereka sendiri. Ya, bahkan firman Tuhan yang kita baca tadi berulang kali Allah memanggil orang Israel dengan apa? Kaum pemberontak, berkepala batu, berhati dingin gitu kan. Bertegar hati. Nanti kalau teman-teman baca di pasal-pasal selanjutnya. Nah, perhatikan di ayat yang ketiga yang saya bold di sini. Jadi dikatakan bahwa jadi Yeskiel dapat mimpi ya, oke. Terus habis gitu firman Tuhan ngomong langsung kepada Yeskiel. Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak. Nah, kata bangsa pemberontak di sini dalam teks aslinya itu menggunakan kata goy. Goy itu adalah kata yang sering Tuhan pakai, yang Tuhan sebutkan untuk umat-umat yang tidak kenal Tuhan. Nangkep ya? Padahal kita tahu nih, bangsa Israel kan umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel kan kepunyaannya Tuhan. Bangsanya Tuhan. Tapi Tuhan memanggil Israel dengan sebutan goy. Padahal kalau bahasa aslinya, kalau umat Tuhan itu bicara kata ami. Tapi di sini Tuhan memanggil kata goy. Artinya apa? Tuhan sangat murka. Tuhan sangat menganggap Israel sudah bukan bagiannya Tuhan. Menganggap sama seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kaum-kaum pemberontak. Nah, tetapi kita bisa melihat ya,
Meski dalam penghukumannya, meski dalam pembuangannya, Tuhan memakai seorang imam muda. Nah, Yehezkiel ini, kalau teman-teman tahu, siapa dia? Dia adalah seorang imam muda. Dia masih dalam sekolah, kalau teman-teman baca ya, kasarannya seperti sekolah teologi ya, untuk dipersiapkan menjadi imam. Jadi kita tahu konteksnya, Yehezkiel ini juga bangsa Israel, teman-teman. Itu loh. Artinya apa? Yehezkiel juga bagian dari orang-orang yang terbuang, bukan? Oh, dia juga orang Israel kok. Tapi lucunya justru Tuhan memakai Yehezkiel, bangsa Israel sendiri, untuk menjadi perantara bagi dia. Nah ini loh yang saya mau katakan, berguna di dalam pembuangan. Kita boleh melihat kehidupan Yehezkiel seperti apa sampai Tuhan memakai dia secara luar biasa. Padahal konteksnya Yehezkiel juga bagian dari buangan Israel. Amin. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yehezkiel? Saya mencatat ada 3 ya. Bahwa tadi yang sudah kita baca, bahwa bagaimana Yehezkiel menjadi perantara pesan, hukuman Tuhan. Karena kalau kalian baca di pasal-pasal selanjutnya, pasal 3, 4, 5, 6, 7, sampai pasal 30-an. Itu isinya tuh hukuman. Jadi Tuhan sangat murka, Tuhan sangat, teman-teman baca sendiri deh. Ya, itu adalah perantara pesan bagi Yehezkiel untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah yang kedua, yang Allah kerjakan dalam kehidupan Yehezkiel, itu adalah apa sih? Allah mau bukan lewat penghukuman ini, bukan cuman Israel itu mati merana. Tetapi yang Tuhan Allah mau, lewat penghukuman ini, Tuhan mau apa? Membawa Israel kembali lagi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, itu adalah di poin yang ketiga, penggenapan karya janjinya. Yehezkiel 36 ayat 26. Nanti kita akan bahas di akhir. So, apa relevansi kehidupan zaman Yehezkiel dengan kita? Mungkin kita akan ngomong, loh kok kita kan udah bebas. Kita kan udah jadi orang Kristen. Iya, kita sebagai orang Kristen, kita semua mungkin 70% saya lihat di sini udah mulai aktif pelayanan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah kehidupan kerohanian kita benar-benar berguna? Apa jangan-jangan Anda sebagai orang Kristen, puluhan tahun Anda ikut Tuhan, sebenarnya Anda enggak berguna. Kalau teman-teman sadar, pembuangan zaman now, pembuangan zaman sekarang, mungkin bukan lewat bangsa dengan bangsa, teman-teman. Tapi dengan apa? Kelompok sosial. Seperti yang dulu mungkin saya pernah ceritakan ya ke teman-teman. Mungkin kita akan diremehkan. Mungkin kita akan merasa, aku udah berbuat baik loh Mar. Aku udah berusaha bagaimana supaya aku diterima sama kelompok sosialku. Mereka memasang standar supaya aku bisa diterima. Aku berusaha untuk aku bisa tampil, mengikuti mereka. Kalau aku nggak ngikutin mereka, aku ditolak Mar, aku nggak punya teman, aku nggak punya kerjaan, aku dikucilkan, mungkin. Atau mungkin pembuangan yang lebih keras lagi, Anda dibuang dari keluarga. Kamu udah berbuat baik kepada orang tua, kamu udah berbuat baik kepada keluargamu. Tapi keluargamu cuma ngomong, kamu siapa? Aku yang nyesel kok punya anak kayak kamu. Loh, banyak loh orang tua yang berani ngomong kayak gitu. Sakit men. Iya gak sih? Kita udah berusaha untuk tampil baik, memberikan yang terbaik buat keluarga. Tapi kita masih merasa kita dianggap dibuang. So, hari ini setiap dari kita belajar bahwa kita semua, Anda dan saya adalah kaum buangan. Mengalami penolakan secara sosial. Atau mungkin dalam gereja. Wah, gak usah ngomong soal gereja. Malah lebih ganas lagi ya. Kalau masalah penolakan di dalam gereja, ya puji Tuhan, saya bukan menceritakan gereja ini ya, di gereja sana, di luar sana, saya punya banyak cerita, aktif pelayanan, digeser, ditolak, udah melayani, dia maksudnya baik, tapi salah konsep, salah konotasi, disepelekan sama pendetanya, saling sikut-sikutan, kita merasa terbuang. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Saya mau katakan, ketika Anda dibuang, percayalah, Anda masih tetap berguna di dalam tangannya Tuhan. Amin. Nah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Pembuangan ini loh, kita boleh rasakan. Kalau misal kita di posisi yang sama seperti Yehezkiel, maukah kita menjadi alat yang berguna di dalam masa pembuangan ini? Kalau zaman dulu Yehezkiel Tuhan pakai untuk membangkitkan satu generasinya, satu bangsanya. Hari ini Tuhan mau pakai satu anak muda untuk membangkitkan satu generasinya yang rusak. Yaitu siapa anak muda itu? Anda dan saya. Itu poinnya. Menjadi terang dan garam, bukan cuma lip service, bukan cuma dikhotbahkan, tapi dihidupi. Sehingga Anda berguna. Itu teman-teman. Ya,
Kalau teman-teman baca boleh kitab misalnya seperti siapa? Nuh. Ya, seorang Nuh bisa dipakai Tuhan. Lewat kehidupan Nuh, dia bisa membangkitkan satu generasi. Ya, Lot. Siapa? Yeskiel ini juga salah satunya. Nah sekarang Anda dan saya ini loh. Dalam setiap lini kehidupan kita, Tuhan mau, kita mau berguna. Kita mau Tuhan pakai. Sekalipun ya kita mengalami dalam pembuangan. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah membuang kita. Justru tangan Tuhan itu yang memakai kita secara luar biasa. Ada 2 poin yang boleh kita sama-sama belajar pada siang hari ini. Untuk kita bisa sama-sama berguna di dalam masa pembuangan. Yaitu apa? Yang pertama, hidup dalam proyeksinya Tuhan. Hidup dalam proyeksinya Allah. Diambil dari ayat pertama sampai ayat kedua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ya, lalu di ayat yang kedua situ dikatakan apa? Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku. Nah, di sini ada yang unik teman-teman. Ketika firman Allah memanggil Yeskiel, Allah tidak memanggil Yeskiel dengan sebutan nama Yeskielnya. Ya, justru dia memanggil dengan sebutan siapa? Hai anak manusia. Dalam bahasa aslinya mengatakan, hai Ben Adam. Ben Adam ini siapa sih? Ben Adam ini memiliki arti manusia fana, pribadi yang rapuh dan yang lemah. Artinya apa? Tuhan memanggil Yeskiel dengan sebutan, hai anak manusia. Ini ngomong gini loh, Tuhan memanggil, kamu pribadi yang lemah, kamu pribadi yang rapuh, kamu pribadi yang gak mampu sama sekali. Karena apa? Konteksnya Yeskiel mengalami pembuangan juga kan. Gitu loh. Nah, kalau teman-teman baca Alkitab Yeskiel, 90 kali lebih Yeskiel dipanggil dengan sebutan anak manusia, bukan nama Yeskielnya. Ini bicara soal apa sih? Ini bicara soal bagaimana Allah mengajak Yeskiel hidup bergantung kepadanya. Allah mengajak Yeskiel untuk hidup dalam proyeksinya Allah. Ayat yang kedua, justru dikatakan ya, kalau dalam teks ini kan dikatakan, kembalilah rohku. Ya, tapi dalam bahasa aslinya itu ngomong gini loh, roh Tuhan tiba-tiba masuk ke dalam diriku. Artinya bahwa apa sih? Bahwa tiba-tiba Tuhan menjumpai Yeskiel dan memanggil Yeskiel pribadi yang lemah. Tuhan menunjukkan Yeskiel bahwa kamu adalah pribadi yang gak bisa apa-apa dan kamu butuh kekuatan. Nah, di poin yang pertama ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwa ini adalah bentuk ketergantungan manusia kepada Allah. Kalau teman-teman bisa lihat ya, Allah ngomong bangun dan berdirilah. Tiba-tiba Yeskiel terbangun dan berdiri. Ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa Allah yang agung, Allah yang penuh dengan semesta itu loh. Ya, menjadi pencipta bagi semuanya dan kita cuma ciptaan. Makanya hari ini teman-teman jangan sampai punya mindset aku bisa kok tanpa Tuhan. Aku bisa kok hidup dengan diriku sendiri. Ingat teman-teman, kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan. Tuhan yang menjadi pencipta kita. Dan ini menunjukkan apa? Kita butuh ketergantungan. Kita butuh yang namanya apa? Pribadi yang memberikan kita kekuatan. Di ayat yang ketiga sampai keempat. Ya. Nah kalau teman-teman tahu, arti nama Yeskiel ini juga sangat keren teman-teman. Arti nama Yeskiel itu memiliki arti apa sih? Allah yang menguatkan. Artinya apa? Yeskiel gak punya kekuatan apa-apa, sama seperti kita. Yeskiel cuman seperti imam biasa, pendeta biasa, pelayan Tuhan biasa. Tapi Tuhan bisa pakai Yeskiel bukan lewat kekuatannya Yeskiel, tapi dari kekuatan daripada Allah. Ya, di situ dikatakan bahwa apa? Tuhan memberikan perintah langsung di ayat yang ketiga sampai 4 ini, di mana bahwa pengutusan Allah untuk Yeskiel kepada kaum pemberontak. Allah mau memakai Yeskiel menjadi proyeksinya di dalam Allah. Ya. Di ayat yang kelima kita baca, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Siapa kaum pemberontak itu? Bangsa Israel. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Artinya gini loh, Tuhan mau ngomong sama Yeskiel gini, aku mau ngajak kamu, tunjukkan kepada bangsa Israel, aku mau pakai kamu untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa akan ada seorang nabi. Terserah mereka mau dengerin kamu, terserah mereka nggak mau atau mereka mengabaikan kamu, tapi aku mau buktikan bahwa ada seorang nabi yang aku pakai untuk menjadi pengabar.
Dan itu menjadi pembawa transformasi dalam kehidupan bangsa Israel. Yaitu siapa? Yehezkiel. So, di poin yang pertama ini, hidup dalam proyeksinya Allah, teman-teman ya. Mauskah setiap hari kita hidup dalam proyeksinya Allah? Kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman percaya, iya Mar, aku ini cuma ciptaan dan Tuhan penciptaku. Maka saya mau katakan, kalau kamu sadar bahwa kamu adalah ciptaan, maka kamu harus hidup dalam ketergantungan. Manusia itu hidup yang penuh dengan ketergantungan, bukan? Kalau masalahnya gini, kalau orang Kristen, orang yang benar-benar kenal Tuhan, hidup bergantung itu, pasti hidupnya mereka sudah tahu. Dia menggantungkan hidupnya kepada siapa, mereka sudah tahu. Tapi kalau orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak kenal Injil, atau mungkin bahkan orang yang kecewa dengan Tuhan, pasti mereka akan menggantungkan kehidupannya bukan lewat Tuhan, tapi lewat apa? Apa yang mereka miliki di sekeliling mereka, lingkungan mereka. Ada berapa banyak anak muda ya yang saya tahu dia ninggalin Tuhan dengan alasan apa? Aku loh nggak butuh Tuhan kok. Aku bisa kok dengan kekayaanku, dengan skillku, aku bisa menggantungkan hal itu. Saya mau katakan, sehebat apapun dirimu, engkau pasti akan hancur ketika apa? Engkau tidak mengandalkan Tuhan. Ketika engkau nggak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang kau miliki itu, eksosia, karunia, anugerah yang kau miliki itu bukannya datang daripada kamu sendiri. Keselamatan yang kamu terima itu bukan upah dari hasil perbuatanmu. Tapi keselamatan yang kamu terima itu adalah sebuah hadiah yang harus kamu hidupi daripadanya. Hidup dalam proyeksi Allah itu adalah hidup yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan apa? Untuk kita mau hidup dalam proyeksinya Allah ini loh. Kita mau siap gak masuk dalam pergerakannya Tuhan? Yehezkiel dipanggil dengan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan ya. Untuk membawakan apa ini loh? Ini loh, aku punya proyeksi. Memberikan pesan hukuman kepada bangsa Israel. Dan bukan cuma memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Aku mau membawa bangsa Israel kembali lagi kepada jalannya. Dan itu apa? Proyeksi itu diberikan kepada Yehezkiel. Yehezkiel, ada yang tahu gak usianya Yehezkiel usia berapa? 50? 40? Kayak Kobudi? Ketahuan lah nomornya Kobudi 40. Enggak. Umur berapa? 20-an, 30 teman-teman. Ya itu apa? Seperti kita. Nah ini loh, kita mau sama-sama lihat. Kalau Tuhan aja bisa pakai seorang anak muda, maka GABMC Youth Tuhan juga bisa pakai. Amin. Itu yang menjadi poinnya. Mau gak kita hidup dalam proyeksinya Allah? Tapi ingat, untuk kamu bisa masuk dalam proyeksinya Allah, tugasnya cuma satu. Lepaskan perlawanan dengan Allah. That's it. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, maksudnya apa sih Tuhan? Kok Yehezkiel disebut dengan Ben Adam, disebut dengan manusia yang lemah. Terus kalau teman-teman baca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan memberikan satu kekuatan bahwa pakai firmanku, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, aku memakai kamu dan segala macamnya. Kalau teman-teman baca di pasal-pasal selanjutnya, itu maksudnya apa sih? Ya itu loh, hidup dalam proyeksinya Allah. Melepaskan perlawanan dengan Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, apa yang dilakukan dengan Adam dan Hawa? Mereka bersembunyi. Mereka bukan datang kepada Tuhan, mereka justru menghindari Tuhan. Ini adalah bentuk perlawanan dengan Allah. Bangsa Israel disebut dengan kaum pemberontak. Pemberontak ini bicara soal apa? Pemberontak bicara soal perlawanan dengan Allah. Artinya apa? Ketika kita jatuh dalam dosa, maka secara tidak langsung kita sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Dan permusuhan dengan Allah itu sifatnya apa? Kita terpisahkan. Itu masalahnya. Bagaimana kita bisa hidup dalam proyeksinya Allah? Kalau sampai hari ini kehidupan kita masih hidup dalam perlawanan dengan Allah. Maksudnya apa, Mar? Padahal aku udah melayani kok. Aku udah aktif di gereja kok. Aku udah di mimbar kok. Berarti kan aku nggak melakukan perlawanan dengan Allah. Oh no, engkau dilihat bukan cuma engkau di mimbar, tapi dalam kehidupanmu, dalam kerohanianmu. Apakah engkau benar-benar yakin mengandalkan kekuatan Tuhan? Kalau engkau sampai hari ini masih pakai kekuatan sendiri, maka saya mau katakan, engkau masih hidup dalam perlawanan dengan Allah. Ada satu quotes yang bagus ya, yang saya suka. Ini ucapan dari Robert Charles Sproul.
if God is the creator of the entire universe, then it must follow that He is the Lord of the whole universe. No part of the world is outside of His lordship. That means that no part of my life must be outside of His lordship. Maaf, mungkin logat saya seperti logat siwalan gitu ya. Mungkin Peter bisa bantu jelaskan? Oh enggak. Artinya apa sih teman-teman? Kalau Tuhan ya menjadi pencipta alam semesta, maka apa? Semuanya itu disebut sebagai Tuhan sebagai pencipta. Maka Dia adalah apa? Sebagai Tuhan dari segala pencipta. Tidak ada satupun yang keluar dari ketuhanannya Dia. Tidak ada satupun yang keluar dari proyeksinya Allah. Dan termasuk kehidupan kita. Setiap kehidupan kita itu tidak pernah bisa keluar dari proyeksinya Allah. Itu loh. Kalau kamu sadar bahwa Tuhan adalah Sang creator dalam kehidupanmu, sang proyeksi dalam kehidupanmu, maka engkau sadar kehidupanmu gak akan pernah outside, gak akan pernah keluar dari proyeksinya Allah. Tapi kalau engkau masih hidup dengan kekuatanmu sendiri, hidup dengan kedaginganmu sendiri, apa yang kamu sampai hari ini gak pernah bisa lepaskan itu, mohon maaf, engkau sedang melakukan perlawanan dengan Allah. Saya teringat dengan Yakub ya, kisahnya Yakub. Dia menggunakan kekuatannya sendiri kan, dia seorang pegulat. Tuh. Satu kali waktu Tuhan menyerupai dia menjadi seperti seorang malaikat. Dan seorang malaikat itu menghadapi Yakub, ngajak tarung. Woi Yakub pegulat sejati, diajak tarung, tes. Sejam lewat, masih terus. Wih Yakub merasa gila, biasanya 1 jam gua bisa menang kok. Ini kok belum selesai. Mereka terus bergulat. Jadi sebenarnya apa? Yakub ini bergulat dengan Allah. Tapi Yakub gak sadar bahwa musuhnya dia itu adalah Allah. Sampai satu titik Yakub lengah. Dia patah, kakinya terpelecok. Ini gambaran apa sih? Kau mau sampai hari ini kau terus berjuang. Aku gak butuh Tuhan. Kau masih terus menuntut egomu. Kau masih memakan egomu. Kau masih hidup dalam egosentrismu, individualismu. Kau merasa gak butuh Tuhan. Sampai satu waktu Tuhan bisa mematahkan. Ada satu titik. Dan itu menjadi titik kehancuranmu. Karena apa? Kau tidak menggunakan kekuatannya Tuhan. Waktu Yakub jatuh, Yakub baru sadar. Matanya terbuka. Musuhnya dia itulah ternyata adalah siapa? Allah. Ini loh, sama-sama. Kehidupan Yeskiel pun juga sama. Yeskiel, Tuhan menunjukkan kepada Yeskiel mata secara tampilan ya. Bahwa ini loh, di luar sana yang engkau hadapi adalah kaum pemberontak. Dengan kasar lain, saudara-saudaramu sendiri, bangsamu sendiri, itu adalah bangsa yang pemberontak, yang hidupnya keluar daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau tunjukkan, aku mau pakai kamu untuk menjadi saluran berkat-Ku, untuk menjadi alat-Ku. Tanpa disadari banyak orang Kristen melakukan perlawanan dengan Allah. Tak jarang, makanya gak jarang, banyak anak muda yang gak mau hidup dalam proyeksinya Tuhan. Mungkin ada banyak orang usia udah 24 tahun, usia 30 tahun, masih menganggap kehidupan ini adalah sebuah kesia-siaan. Kalau mungkin masih bocah, anak kelas SD ngomong, hidupku gak ada artinya, mungkin masih sepele ya, karena dia masih kecil, secara kognitif belum bisa mikir. Tapi kalau kita udah umur 30, udah level pekerja, gitu kan, aneh, lucu ceritanya kalau misalnya kita masih mempertanyakan, aku ini untuk apa ya aku bisa hidup ini? Aku ini apa ya bisa jadi Kristen ini? Gak apa-apa. Ketika engkau meragukan itu, temukan di dalam Kristus. Temukan dalam proyeksinya Allah. Supaya apa? Engkau terlibat dalam pekerjaannya Tuhan. Amin. Dan poin yang paling penting ketika engkau hidup dalam proyeksinya Allah adalah apa? Engkau sedang berusaha untuk mematikan egomu. Belajar berserah. Jangan pakai kekuatanmu. Andalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan Yeskiel. Yakobus 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kamu menjadi sahabat dunia ini, maka kamu juga sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Kalau hari ini kau masih hidup dalam keduniawianmu, maka secara enggak langsung kau sedang melakukan perlawanan dengan Allah. Dan poin yang kedua, ya, saya mau tutup di poin yang pertama ini bahwa kita percaya bahwa Anda sedang dituntut untuk mematikan egosentrismu. Anda sedang dituntut untuk mematikan setiap merasa bisamu tanpa Tuhan. Belajar berserah. Karena apa? Engkau adalah Ben Adam.
Engkau adalah pribadi yang lemah, pribadi yang fana, butuh Tuhan, bukan butuh keduniawian, bukan butuh hal-hal yang berhala. Ya, saya mulai serius komitmen dengan Tuhan ini kalau bisa dikatakan dalam kehidupan saya itu ya 2018, 2017 ya. Dan ketika saya komitmen untuk aku mau serius dengan Tuhan, saya tuh merasa bahwa saya nggak mau pakai kekuatan saya sendiri. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya mau pastikan udah selaras gak ini sama Kristus, udah selaras gak ini dengan firman. Dan ya saya mau hidupi gitu loh. Kemarin Kamis kalau nggak salah saya ketemu dengan seseorang online gitu. Dia tanya seberapa besar Kak Marco punya rasa untuk dengan anak muda. Loh saya mau katakan loh, seharusnya itu bagi saya bukan pertanyaan, tapi itu adalah pernyataan. Selama saya masih muda, selama saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjangkau anak muda, ya saya mau. Saya nggak ada masalah. Saya mau investasikan apapun yang saya miliki, waktu, tenaga saya. Untuk apa? Pekerjaannya Tuhan, proyeksinya Tuhan. Karena saya tahu, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu loh. Dan ya ini yang saya pergumulkan saat ini ya, dalam 1 bulan terakhir ini ada 3-4 orang ya tiba-tiba memberikan tawaran pelayanan untuk maksudnya terlibat dalam proyek anak muda. Ya bagi saya cuma satu, selama Tuhan berkehendak, selama Tuhan campur tangan, saya mau, let's go. Amin. Karena bagi saya, ya itu tadi, ketika saya mau hidup dalam proyeksinya Allah, saya melepaskan manusia Marco saya melepaskan ego Marco saya mau pakai hidup dalam Tuhan, saya mau pakai kehidupan yang daripada Tuhan saja. Karena saya tahu, kalau saya keluar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan, justru itu membawa kebinasaan dalam hidup saya. Poin yang kedua, tidak digentarkan oleh keadaan. Diambil dari ayat yang ke-6 ya. Di situ dikatakan apa? Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya. Dasar prinsip Yeskiel yang kita boleh baca dari ayat ini adalah apa sih? Bahwa kekuatan Yeskiel hanya bergantung kepada Allah, tidak digentarkan. Makanya di ayat ke-8 Allah ngomong lagi kepada Yeskiel, engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah, maksudnya buka mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Yakni apa? Firman, teman-teman. Makanya bahwa keadaan Yeskiel ketika dia mendapatkan satu tugas daripada Allah, itu Yeskiel bukan bereaksi seperti, oh ya, aku excited, oh iya Tuhan, aku siap. Yeskiel juga ada dalam rasa keraguan, ada dalam rasa ketakutan, dan itu wajar teman-teman. Saya mau katakan, ketika teman-teman di poin yang pertama tadi ya, ketika teman-teman oke, Marco, aku mau komit hidup dalam proyeksinya Allah, tapi aku takut Mar, nah, itu adalah bagian dari wajar. Hal yang wajar ketika engkau merasa takut, ketika engkau merasa grogi, kayak aku gak bisa deh Mar. Itu hal yang wajar teman-teman, nggak jadi hal yang aneh. Tapi permasalahannya adalah apakah teman-teman mau menghidupinya, mau mengalahkan rasa takutnya teman-teman. Nah sama seperti Yeskiel, berulang kali Allah ngomong kepada Yeskiel, jangan takut. Lawanmu itu adalah kaum pemberontak, jangan seperti mereka. Ya tadi dikatakan di ayat yang ke-6 kan, biarpun engkau di tengah-tengah mereka, biarpun engkau berada dalam lingkungannya mereka, jangan sampai engkau ikut tergoda, engkau menjadi sama dengan mereka. Jangan takut, jangan gentar. Ini bicara soal apa sih? Bahwa keraguan dan kelemahan dari Yeskiel, bukti bahwa kita adalah makhluk yang bergantung kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam firman-Nya 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau teman-teman hari ini memiliki kelemahan, kalau teman-teman hari ini banyak memiliki kekurangan, teman-teman dengar baik-baik. Jangan merasa insecure.
Jangan merasa aku gak bisa apa-apa. Justru kendalikan hidupmu dengan Kristus. Kendalikan kasih karunia itu. Karena engkau sadar, justru lewat kelemahanmu, justru lewat kekuranganmu. Firman Tuhan ngomong apa? Disitulah kuasaku bekerja. Disitulah kuasaku sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya apa? Jangan pernah digentarkan oleh keadaan. Untuk kamu mau bisa berguna di dalam pembuangan. Untuk kamu berguna di dalam penolakan dengan teman-temanmu. Engkau berguna di dalam pekerjaanmu. Dalam setiap lini kehidupanmu. Yang kedua, selain engkau hidup dalam proyeksinya Allah, engkau harus tidak gentar lewat dalam keadaan apapun. Amin. Keraguan dan kelemahan diri manusia ini loh. Kelemahan dan keraguan diri dari Yeskiel. Itu menjadi bukti bahwa kita makhluk yang penuh dengan ketergantungan. Kelemahan dan kerapuhan manusia membuat manusia mungkin gak jarang mereka merasa terjatuh. Mereka merasa terseok-seok. Mereka tersandung. Mereka merasa tertunduk. Setiap dari kita ya. Mungkin setiap dari kita itu merasa terseok-seok. Setiap dari kita merasa tersandung. Tapi dengar baik-baik ya. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan menegakkan kita saat kita sedang tertunduk. Dibutuhkan prinsip apa? Taat, berserah, belajar berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang pada Yeskiel, Tuhan cuma ngomong satu. Jangan takut melihat mereka. Artinya apa? Jangan pernah ngedown waktu di sekelilingmu gak enak. Jangan pernah terpengaruh waktu lingkunganmu meremehkan kamu. Jangan pernah terpengaruh waktu lingkunganmu menyalahkan kamu sebagai penyebab masalah. Dengar baik-baik. Yang engkau isi dalam dirimu, ngangahkanlah mulutmu, buka mulutmu. Yaitu hanya apa? Firman yang daripadaku. So hari ini poin yang kedua, tidak digentarkan oleh keadaan. Ini bicara soal apa sih? Kita datang kepada Tuhan dengan membawa setiap luka-luka dalam diri kita. Luka-luka kekecewaan, luka-luka akan penolakan. Luka-luka akan rasa sakit itu. It's okay. Itu menjadi kelemahanmu. Tapi kamu jangan pernah takut dan digentarkan oleh keadaan. Tapi engkau justru ketika engkau hidup dalam proyeksinya Allah, maka engkau tidak digentarkan dengan keadaan itu. Dan apa? Tuhan bisa pakai dari kelemahanmu. Itu jadi pekerjaan Tuhan yang menjadi luar biasa. Tuhan tidak ingin Yeskiel terlena menjadi sama seperti bangsanya. Ya, kita tahu bahwa itu bukan perkara yang mudah. Yeskiel untuk menyampaikan kabar itu kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena menyampaikan kepada bangsanya sendiri. Ibaratnya kan menyampaikan kepada satu golongannya sendiri. Gitu loh. Yeskiel orang Israel mengabarkan kepada orang Israel. Gitu loh. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ucapan ini akan jadi perdebatan ya. Tapi bagi saya, kita memberitakan firman kepada keluarga kita sendiri, itu pasti tantangannya jauh lebih besar daripada kita menyampaikan firman kepada orang-orang di luar sana. Benar nggak? Kenapa? Karena orang sendiri nih, pressure-nya makin gede, pressure-nya beda. Tekanannya, halah cok, lu ngomong apaan sih? Kayak orang sok tahu aja. Kita udah berusaha baik nih, kita udah berusaha nih. Nah sama kan, Yeskiel udah berusaha untuk ngomong ke bangsa Israel nih. Tuhan akan menghukum kamu, Tuhan akan memberikan murkanya kepada kamu. Diketawain, ya Yeskiel, ini anak bocah dari mana sih? Gitu kan. Mungkin mengalami penolakan itu, tapi firman Tuhan ngomong, kamu gak boleh digentarkan oleh keadaan. Itu loh. Nah, tidak digentarkan ini bicara soal apa? Life positionmu, kehidupan posisi kehidupanmu, posisi mana yang kamu ambil dan bersama siapa engkau berjalan, itu akan menentukan arah tujuan hidupmu. Kalau arah tujuan hidup Yeskiel ditujukan kepada dirinya sendiri, maka saya mau katakan, Yeskiel pasti akan jatuh. Yeskiel pasti akan terlena dengan kekuatan dari kaum pemberontak itu, dari bangsa Israel itu sendiri. Tapi Yeskiel memakai kekuatan daripada Allah, roh Allah masuk dalam diriku. Ini bicara apa? Ada penyertaan Tuhan. Ya, makanya di ayat yang ke-9, kalau teman-teman baca. Yeskiel 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3, ya. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Nah ini bicara soal apa? Ada tangan yang terulur kepadaku. Jadi ketika firman Tuhan ngomong ya, kamu jangan takut.
Tuhan sudah ngomong nih kepada Yeskel. Jangan takut, jangan digentarkan. Ya, akan buka setiap mulutmu yang isi hanya firman kepadamu. Dan ketika Tuhan Allah ngomong kayak gitu, Yeskel mendapatkan penglihatan. Yaitu apa? Ada tangan Tuhan yang sedang terulur kepadaku. Ada tangan Tuhan yang sedang terulur untuk Yeskel. Tangan yang sama itu juga terulur untuk setiap kehidupanmu. Kalau dalam bahasa aslinya itu menggunakan dalam bahasa Inggrisnya itu katanya sangat bagus teman-teman. Stretch out. Ya, itu memiliki arti bahwa tangan Tuhan sedang membentangkan diri untuk hidupmu. Maka sembunyikan hidupmu di dalam salibnya Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang berperang atas kamu. Engkau tidak digentarkan oleh keadaan. Karena apa? Engkau punya Tuhan yang besar. Itu poin yang kedua. Dan menjadi penutup dari setiap firman Tuhan hari ini. Rencana Tuhan tidak akan pernah berhenti. Mesti keadaan tampak berhenti dalam kehidupan kita. Teman-teman. Amin. Dan saya mau tutup khotbah ini dengan satu kisah ya. Ketika saya kuliah, saya punya teman, ini teman maba. Jadi waktu saya semester 1. Saya anak komunikasi, teman saya ini anak sipil. Jadi kita pernah satu ikut event rohani. Singkat cerita, ada sistem KTB gitu, program KTB. Jadi kayak dibuat kelompok-kelompok kecil ya, kayak buat kelompok kecil terus sharing gitu. Nah, anak muda ini, dia anak sipil, itu kenalan sama saya dan dia ngelihat saya itu seperti iri gitu awalnya. Kayak kok enak ya Marco, kamu punya teman anak-anak komunikasi, anak-anak yang sanguin, anak-anak yang sangat humble, bisa menerima kamu, akrab. Kamu punya banyak teman, Damar. Saya ngomong waktu itu masih maba kan. Enggak, aku teman SMA enggak ada gitu loh. Rata-rata mereka semua ini teman-teman ya karena mereka dari SMA udah teman terus akhirnya lanjut kuliah, saya bilang gitu. Nah, terus saya tanya, loh emangnya kenapa? Oh ya by the way dia anak Chinese Ambon. Jadi dia baru ke Surabaya ya waktu kuliah itu, gitu kan. Beta gitu. Nah, akhirnya saya tanya gitu kan. Loh kenapa ini kan? Kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Iya, aku teman-teman sipil, aku agak susah cari teman gitu kan. Nah, memang anak teknik kan biasa kan gitu-gitu kan, belagu-belagu semua gitu kan. Nah akhirnya saya tanya, loh kenapa? Emang masa nggak ada yang mau temenan sama kamu? Ya mungkin ya, bagi orang teman-teman sekelilingnya dia dianggap orang yang freak. Mungkin, saya nggak tahu. Nah ternyata bukan cuman secara lingkungannya dia mengalami penolakan, tapi secara penilaian dia jongkok teman-teman, mohon maaf nih. Semester 1 dia ngomong, waduh banyak mata kuliah yang ngulang. Ya kalau teman-teman tahu ya, yang kuliah itu kan kalau teman-teman ngulang, teman-teman nggak bisa ngambil di semester depan. Bener kan? Harus ngambil di tahun depan, artinya 2 semester lagi. Dan kalau kamu banyak mata kuliah yang ngulang, bisa jadi kamu bukan 4 tahun gitu kan. Tapi ya bisa 5 tahun dan segala macam ya. Nah sipil itu kalau di kampus saya itu terkenal gengsinya tinggi, jadi susah untuk lulus 4 tahun di sipil tuh susah banget. Singkat cerita, semester 1 dia jongkok banget, banyak mata kuliah yang ngulang. Dia kalau kerja kelompok itu gak pernah ada yang mau temenan sama dia, dijauhi ini ya. Teman-temannya tuh kewut semua lah ini ya. Teman-teman tahu kewut kan? Kewut itu bahasa Ibrani ya, artinya dewasa gitu. Tapi dewasa yang menyebalkan gitu maksudnya. Enggak, maksudnya kewut itu kayak menjengkelkan gitu loh. Teman-temannya enggak ada yang mau temenan sama dia. Semester 1, semester 2 enggak ada yang mau temenan sama dia. Akhirnya dia punya pemikiran seperti ini. Mungkin aku pindah jurusan, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena secara sosial dia enggak bisa bergaul. Secara materi gitu kan ada ya orang kuliah itu kan meskipun secara sosial dia nggak baik tapi nilainya bagus tuh di kelas. Nah ini enggak, nilainya juga nggak bagus gitu kan. Ya saya bilang sama dia di KTB itu, ya kamu punya rencana kayak gini itu rencanamu sendiri apa udah kamu pergumulin belum sama Tuhan? Ya masih rencanaku sendiri. Ya saya cuma ngomong. Ya bawa itu dalam pergumulan doamu. Mumpung kamu masih semester 2. Karena waktu itu konteksnya masih maba kan saya. Mumpung kamu masih semester 2. Banyak waktu untuk kamu persiapkan lebih baik lagi. Jangan sampai kamu udah semester akhir. Kamu menyesal, kamu keluar. Wah itu tambah buang-buang waktu. Saya bilang kayak gitu. Tapi ingat kalau kamu melangkah, pastiin
Kau melangkah dari kehendaknya Tuhan, bukan kehendakmu sendiri. Gitu kan. Karena kenapa? Karena seringkali kan yang kita pikirkan cuma yang kita lihat masalah besar, tapi dari sudut pandangnya kita. Ya, overview-nya dari kita doang. Tapi kalau kita mau lihat secara luas, sebenarnya apa? Tuhan sudah create itu. Tuhan sudah rancangkan itu. Tapi kita nggak sadar kan. Singkat cerita, KTB-nya itu selesai. Saya dengan dia udah agak renggang, tapi kami masih baik gitu. Kalau misalnya ketemu di Selasar, kita masih saling nyapa. Oh ya teman-teman, karena dia nggak punya teman itu, sampai dia kalau istirahat itu ngechat saya, Marco kamu di mana? Padahal gedungnya saya tuh sama dia tuh jauh teman-teman. Tapi ya karena dia nggak punya teman, kasihan sekali. Padahal bagi saya dia secara komunikasi juga enak, dia juga pinter, ramah, tapi mengalami penolakan sekali macam. Sampai akhirnya semester kita nggak ketemu secara langsung, nah semester 7 gitu kan. Ada orang kenalan. Dia ngenalin diri anak sipil. Nah ternyata dia itu tahu saya. Loh Marco, kamu temennya ini ya? Si A ini ya? Terus kayak, hah? Kok tahu? Gitu kan. Saya ya bukan saya famous ya. Mungkin orang-orang tahu saya nggak tahu orang-orang. Nggak, tapi maksudnya, loh iya kenal. Dia teman KTB ku dulu. Akhirnya kita ngobrol kan. Terus saya tuh iseng nanya, gimana? Dia kuliah aman kan? Ya, karena saya punya mindset, dia kan agak susah kan kuliah di sipil kan. Teman saya ngomong, wih gila bro, kamu gak tahu dah dia itu. Sekarang dia, ya memang sih semester 1, semester 2 dia jongkok memang. Maksudnya kuliahnya jelek gitu. Tapi mulai semester 3, ternyata dia punya peningkatan yang bagus. Mata kuliahnya yang dia ngulang, itu bisa dikejar semua di semester 3 sampai semester 4. Wih saya lebih kaget lagi tuh. Wih puji Tuhan, jadi dia udah mulai nyetel sama jurusannya. Terus saya tanya, saya iseng. Ya, terus secara pergaulan tapi dia agak susah ya. Dia bilang, loh iya dulu semester 1 itu orang-orang gak ada yang mau deketin dia. Tapi waktu masuk semester 3 dia tekun, belajar dan segala macamnya. Dia sampai teman-teman kelompok, misalnya teman-teman kelas, itu pada mau kelompokan sama dia. Keren tuh. Artinya apa? Ada peningkatan tuh, ada peningkatan progres tuh. Saya batin, oh iya memang dasar manusia ya. Waktu manusia itu butuh baru didatengin. Kalau udah gak butuh gak didatengin kan. Seperti konsepnya manusia kan mudah untuk meninggalkan gitu loh. Nah akhirnya bahkan dia ngomong satu angkatan itu kenal dia itu sebagai anak kesayangannya Profesor X. Dia bilang Profesor X itu profesor killer, dia bilang kayak gitu. Susah banget cari nilai A, susah banget tuh kamu tuh bisa lulus di kelasnya dia. Tapi sama si anak ini loh, dia jadi kesayangannya. Dengar baik-baik teman-teman, itu loh yang saya maksud tadi. Di awal dia merasa terseok-seok. Dia merasa aku kayaknya udah cukup deh. Aku merasa kayaknya salah deh ambil jurusan. Tapi saya mau katakan, itu beneran dari kehendaknya Tuhan atau pakai kekuatanmu sendiri? Kau harus pergumulkan itu. Jangan pernah digentarkan oleh keadaan. Dan singkat cerita, dia bisa lulus 4 tahun sama kayak saya. Dan singkat cerita, dia dapat IPK yang sangat bagus. Akademi prestasi. Cum laude. 4 tahun. Sipil. Susah banget loh. Itu loh. Yang mau saya katakan apa? Ketika engkau tekun, ketika engkau mau berserah dalam kehidupan Tuhan, rencana Tuhan gak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Meski keadaanmu tampak berhenti. Ceritanya belum selesai. Lulus kuliah, jebret, karena pandemi, benar gak sih? Sipil kan saya gak tahu ya jurusan sipil gimana, tapi cari kerjaan sipil pada masa pandemi kemarin 2020 agak terseok-seok juga. Akhirnya apa? Dia pulang ke Ambon. Ya, ini kita masih kontak-kontakan nih. Dia pulang ke Ambon, itu buka toko ngeprint di Ambon gitu loh. Mungkin orang kan kejat dia ya. Kayak S1 sipil, Petra, tapi jadi tukang ngeprint. Tapi itu rencana Tuhan tuh memang luar biasa gitu. Toko printnya yang di Ambon itu bisa ramenya minta ampun. Rame banget. Tanpa pesugihan tuh teman-teman ya. Benar-benar dia benar-benar buka usaha itu. Nah, tapi dia masih menggumulkan, yaitu apa? Dia bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Sampai pada satu titik kemarin, bulan lalu, dia kontak saya dan dia ngomong, bro, kamu kalau kapan-kapan ke Bandung, kontak aku. Perasaan anaknya Ambon, kok dia bilang tiba-tiba di Bandung gitu kan? Oh kamu kerja di mana? Singkat cerita dia ngomong, dia nggak kerja, tapi dia mendapatkan beasiswa LPDP dan dia keterima S2 di ITB Bandung. Bayangin, ITB itu kampus nomor 1 di Indonesia. Itu loh bayangin teman-teman.
Kalau kita berserah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak digentarkan oleh keadaan. Meski startmu itu nggak baik, meski startmu itu kehidupanmu nggak genah, tapi engkau bisa finishing well bersama dengan Tuhan. Selama apa? Engkau menaruh hidupmu dalam proyeksinya Allah. Dan engkau tidak digentarkan oleh keadaan. Meski teman-temanmu menolak kamu, percaya. Teman-temanmu, kamu gak butuh teman-teman mungkin. Tapi Tuhan bisa pakai ini. Untuk kamu bisa, sehingga teman-temanmu lihat bahwa hidupmu itu berguna dan jadi berkat bagi orang lain. Sekalipun manusia mengecewakan, sekalipun manusia boleh berlalu lalang, datang dan pergi, meninggalkan dan menghampiri kamu. Tapi ingat, Tuhan ada satu pribadi yang gak akan pernah meninggalkan kamu. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ayat ya. Boleh ditampilin Yeskiel 3 ayat 26 sampai 28. Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Udah ketemu semuanya? Hari ini kita sama-sama belajar ya. Berguna di dalam masa pembuangan. Anda dan saya adalah kaum-kaum yang terbuang. Anda dan saya adalah kaum-kaum yang tertolak. Tapi Anda dan saya adalah orang pilihannya Tuhan. Sehingga apa? Rancangan Tuhan gak akan pernah gagal dalam hidup Anda. Anda tetap bisa berguna sekalipun engkau mengalami penolakan. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah teman-teman, ini loh closingnya. Jadi ketika firman Tuhan, kalau teman-teman baca, Tuhan memberikan murka, Tuhan memberikan penghukuman, tapi nggak berhenti di situ. Endingnya Tuhan ngomong, aku akan memberikan apa? Roh yang baru, hati yang baru. Kepada siapa? Israel. Israel siapa? Yang dihukum Tuhan. Artinya gini teman-teman, bukan upaya Israel ya, kamu akan kuberikan. Ini bicara apa? Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada umat Israel dan memberikan apa? Hati yang baru, kehidupan kerohanian yang baru. Supaya apa? Dia bisa menyembah Tuhan, bukan kepada Allah yang lain. Maksud akan kerasnya Allah kepada Israel seharusnya membuat Israel itu malu akan kesalahannya, malu akan setiap dosa-dosanya. Ya, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa apa? Kekudusannya tidak bisa dipermainkan. Dan seharusnya bangsa Israel itu bersyukur. Kasih karunia Tuhan itu nyata bahwa kehidupan mereka. Lewat kehidupan Yeskiel, pekerjaan Allah dimuliakan. Lebih baik kita hidup dalam penghajaran Tuhan, teman-teman. Lebih baik kita hidup dalam penghukuman Tuhan. Karena disitulah letak kasihnya Tuhan untuk mendewasakan kita yang nyata. Dia tidak ingin membiarkan kita jatuh begitu dalam. So, hari ini saya mau ajak teman-teman di GBMC Youth ini. Jadi pribadi yang berguna. Jadi pribadi yang benar-benar dipakai Tuhan. Meski situasi tidak menyenangkan. Bisa kembali lagi di slide saya yang terakhir. Ini menjadi penutup bagi khotbah siang hari ini. Kayu salib adalah bukti pembuangan dunia ya. Kita tahu bahwa Yesus hadir untuk ditolak teman-teman. Ditolak oleh bangsa Israel. Mereka yang menyalibkan Yesus adalah mereka yang sama yang memuja Tuhan Allah. Tapi mereka sendiri yang menolak mereka. Kayu salib itu menjadi bukti bahwa dunia menolak Yesus. Dunia mempermalukan Yesus. Dunia melucuti Yesus. Tapi ingat, dari kayu salib itu justru jadi bukti. Ada kasih yang nyata untuk setiap mereka yang menolak dia. Justru orang-orang yang menolak Yesus itulah kasih itu nyata buat mereka. Sama dengan diri kita. Awalnya kita hidup dalam dosa, kita sangat menolak dengan Tuhan. Kita sangat gengsi di hadapan Tuhan. Tapi lewat pengorbanannya itu jadi bukti. Ya, bahwa dia gak pernah ninggalkan kita, dia justru pakai kehidupan kita. Jangan pernah merasa engkau ditolak.
Jangan engkau merasa engkau dibuang. Karena dari pembuangan itu kau akan melihat karya Tuhan yang begitu nyata. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan